Kadang, cinta tumbuh dari tempat yang paling salah, di waktu yang paling tak terduga. Dan bagi Della, semua itu bermula pada satu sore hujan di ujung desa, di rumah kecil milik Pak De Suroso. Della Anggraini, 19 tahun, gadis lugu asal Surabaya yang sedang libur kuliah, pulang kampung untuk menghabiskan waktu bersama keluarga besarnya. Suroso Pranoto, 45 tahun, pria sederhana, pekerja keras, paman dari pihak ibu Della. Tinggal sendiri di rumah tua setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu. Sore itu, hujan turun deras membasahi jalanan kampung. Della menggigil kecil di bawah atap bambu rumah Pak De Suroso. Baju tipisnya mulai menempel di kulit. Ia baru saja pulang dari warung ketika hujan mengguyur tanpa ampun. "Masuk, Del, basah kuyup gitu, bisa masuk angin." Suara berat Pak De Suroso terdengar dari dalam rumah. Ia mengenakan kaos oblong lusuh dan sarung yang dilipat asal-asalan. Della ragu-ragu, tapi udara dingin membuatnya menyerah. Ia melepas sendalnya dan melangkah masuk ke rumah yang hangat itu. Di dalam, aroma kayu basah dan kopi hitam memenuhi ruangan kecil. Pak De Suroso duduk di dipan kayu, menggulung sebatang rokok linting di tangannya. Matanya mengamati Della dengan sekilas pandangan yang membuat dada gadis itu bergetar aneh. "Pak De sendirian terus di sini ya?" tanya Della, suaranya pelan. "Iya, wong sak omah yo aku dewe." Pak De Suroso tertawa kecil, suara parau dari tenggorokannya terasa berat. Della mendekat, duduk bersimpuh di depannya. Ia menggenggam lututnya, berusaha menghangatkan diri. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu di situ, sesuatu yang seharusnya tak boleh ada. Diam-diam, Della mengamati wajah Pak De-nya. Wajah keras yang terbakar matahari, alis tebal, mata yang tajam, tapi ada lembutnya juga. Ia tak tahu kenapa, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Pak De Suroso meletakkan rokoknya, menatap Della lebih lama dari yang seharusnya. "Del, kamu udah gede yo, cantik banget sekarang." Kata-kata itu membuat pipi Della memanas. Ia tak berani menatap langsung, hanya bisa memainkan ujung lengan bajunya. Hujan di luar menggila. Rumah itu seolah menjadi dunia kecil mereka berdua, dunia yang tak mendengarkan hukum atau norma. Pak De Suroso bergeser mendekat. Tangannya yang kasar dan berat terulur, menyentuh kepala Della, lalu turun ke pipinya. Sentuhan itu membuat gadis itu memejamkan mata, setengah ketakutan, setengah menantikan. "Pak De," bisik Della, nyaris tak terdengar. Tanpa berkata-kata lagi, Suroso menarik Della ke dalam dekapannya. Hening, hanya suara hujan deras yang menjadi saksi, awal dari sebuah hubungan yang tak seharusnya pernah ada. Hujan belum juga reda, seakan langit pun tahu bahwa ada sesuatu yang tak biasa tengah terjadi di rumah kayu itu. Pelukan Pak De Suroso kaku, seakan ia sendiri terkejut oleh tindakannya. Tapi Della tidak menolak. Ia malah diam, dadanya bersandar di dada pria itu, merasakan hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku nggak ngerti, Del," gumam Suroso lirih di dekat telinganya. Della mengangkat wajahnya perlahan. Matanya bening, masih menyimpan sisa kebingungan dan rasa bersalah. Tapi di balik itu semua, ada rasa penasaran. Rasa ingin tahu yang sudah lama ia pendam sejak pertama kali melihat Pak De itu sedang menebang pohon di kebun belakang beberapa minggu lalu, bertelanjang dada, dengan peluh mengalir di lehernya. Ia bahkan sempat merasa berdosa karena sempat membayangkan hal-hal yang tak seharusnya. "Pak De," Della menarik napas dalam. "Kenapa rasanya nyaman? Padahal aku tahu ini salah." Suroso menghela napas berat, lalu memalingkan wajah sejenak. Tapi Della tak melepaskan pelukannya. Tangannya yang kecil justru menggenggam tangan kasar Suroso dan meletakkannya di dadanya yang berdebar cepat. Pria itu menatapnya lekat, seakan mencari jejak keraguan, tapi tak menemukannya.
Kamu masih anak-anak, Del, ucapnya Parau. Masih bisa milih hidupmu sendiri. Jangan rusak semuanya gara-gara orang tua kayak aku. Della menggeleng. Aku udah 19, Pak De, dan bukan anak-anak lagi. Dia menggigit bibirnya, menahan gejolak yang makin kuat dalam dadanya. Perlahan, dia bersandar lagi, tapi kali ini dengan sengaja. Bibirnya hampir menyentuh leher Pak De Suroso. Pria itu menggertakkan gigi, menahan diri, tapi Della tahu dia tidak mendorongnya. Tidak pergi, tidak marah. Di luar, petir menggelegar. Dan di dalam rumah yang sempit itu, batas antara dosa dan kerinduan, antara rasa dan larangan, mulai mengabur perlahan-lahan. Tubuh mereka makin mendekat. Hanya suara napas yang terdengar, berat dan dalam, bergantian seperti irama yang tak perlu kata-kata. Sampai akhirnya, Pak De Suroso menarik napas panjang, dan dengan satu gerakan penuh keraguan, namun tak terbendung, ia menyentuh wajah Della dengan kedua tangannya. Kalau kamu benar-benar yakin, kita nggak bisa balik lagi, Del. Della hanya menatapnya dan mengangguk pelan. Dan malam itu, hujan turun terus, seolah mencoba menyapu bersih semua jejak yang akan ditinggalkan dua manusia yang terlalu lama kesepian. Terlalu lama memendam sesuatu yang tak boleh tumbuh, tapi justru tumbuh di tempat yang paling subur, hati yang sunyi. Malam sudah jatuh sempurna. Hujan akhirnya reda, menyisakan kabut tipis yang menyelimuti halaman rumah. Di dalam, lampu minyak redup menari pelan. Cahayanya menggambar bayangan dua sosok yang duduk berdekatan di tepi dipan kayu. Della menggulung ujung bajunya, duduk bersila dengan rambut masih setengah basah. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena degup jantung yang belum juga tenang. Suroso duduk di sampingnya, tangan besarnya menggenggam cangkir teh yang tak disentuh. Matanya gelisah, bukan karena menyesal, tapi karena tahu dunia luar tak akan pernah mengerti apa yang baru saja terjadi barusan, apa yang mereka rasakan. Del, kalau ada yang tahu, kita bisa hancur, katanya pelan tanpa menatap. Della menoleh, suaranya rendah tapi yakin. Terus, kita pura-pura nggak ngerasain apa-apa gitu? Aku nggak bisa, Pak De. Pak De, gumamnya menyebut itu lagi dengan nada yang berubah, bukan seperti menyebut sosok keluarga, tapi seperti menyebut nama seseorang yang baru saja menyentuh hatinya, tubuhnya, jiwanya. Della berdiri pelan, lalu berjalan ke arah kamar kecil di pojok ruangan. Ia menatap Pak De Suroso sambil membuka pintu, lalu berdiri di ambang. Kalau Pak De masih ngerasa yang tadi itu bukan kesalahan, ikut aku ke sini. Suroso diam, cangkir teh di tangannya sedikit bergetar. Tapi detik berikutnya, dia berdiri juga. Langkah kakinya berat, tapi mantap. Ia mengikuti Della masuk ke kamar itu, di mana hanya ada ranjang kayu tua dan selimut tipis berwarna krem. Della menatapnya dari balik rambut panjangnya yang tergerai. Cahaya lampu minyak tak sanggup menyembunyikan rona merah di pipinya, atau cara matanya gemetar menahan rasa. Suroso mendekat. Ia mengangkat tangan, menyentuh wajah Della seperti tadi. Perlahan, penuh ragu, tapi juga penuh rindu. Gadis itu memejamkan mata, dan malam pun menjadi saksi bisu. Tubuh Della terbaring di ranjang kayu itu. Kulitnya menyatu dengan kulit pria yang mestinya ia panggil paman. Tapi malam itu, semua gelar dan status hilang. Yang tersisa hanyalah dua tubuh yang saling mencari. Dua hati yang selama ini terluka diam-diam. Suroso mencium keningnya pelan, seolah meminta maaf sebelum semuanya terjadi. Della menarik selimut ke atas bahunya, menatap mata pria itu dalam keheningan. Aku nggak tahu ini akan berakhir di mana, tapi malam ini aku nggak mau sendirian. Dan Suroso tak berkata apa-apa. Ia hanya berbaring di samping Della, menarik gadis itu ke dadanya, memeluknya dalam diam. Hangat, terlarang, tapi nyata.
Di luar, suara jangkrik mulai terdengar, menggantikan hujan. Tapi di dalam kamar kecil itu, waktu seperti berhenti, dan mereka berdua tenggelam. Pagi datang pelan-pelan, menyelinap lewat celah jendela kayu yang sudah tua. Sinar matahari menari di atas lantai bambu, menyentuh dua tubuh yang masih terbaring diam di atas ranjang kecil itu. Della membuka mata duluan. Rambutnya berantakan, selimut melorot setengah, memperlihatkan bahunya yang telanjang. Ia menoleh pelan ke sisi kiri, melihat Pak De Suroso masih tertidur, wajahnya tenang, seperti belum ada badai yang semalam lewat di antara mereka. Beberapa detik ia hanya menatap, mencoba mencerna kenyataan. Apa yang terjadi tadi malam bukan mimpi, semua benar-benar terjadi. Sentuhan itu, pelukan itu, bisikan-bisikan yang ia bisikkan dalam gelap, semuanya nyata. Jantungnya mulai berdebar lagi, tapi kali ini bukan karena gairah, tapi karena kenyataan mulai menyusup masuk. Dunia nyata yang semalam mereka tinggalkan, kini mulai menuntut jawaban. Ia pelan-pelan bangkit dari ranjang, memungut bajunya yang tercecer di lantai, lalu berjalan keluar kamar. Udara pagi terasa dingin dan segar, tapi pikirannya berat. Di luar rumah, terdengar suara motor tua lewat di jalan kampung. Lalu suara emak-emak dari kejauhan berteriak pada anaknya yang belum mandi. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tak tahu bahwa di rumah kecil ini telah terjadi sesuatu yang tak bisa dibalikkan. Suroso bangun beberapa menit kemudian. Ia duduk di ranjang, mengusap wajahnya, lalu menatap kamar yang kini kosong. Hanya ada bekas lipatan di bantal sebelahnya. Ia keluar, melihat Della duduk di bangku bambu depan rumah, hanya mengenakan daster tipis pinjaman dari almari tuanya. Gadis itu menatap langit, seolah mencari sesuatu. Suroso berdiri di ambang pintu. Diameter, "Kamu nyesel?" tanya Della tanpa menoleh. Lama Suroso tidak menjawab, tapi akhirnya ia duduk di sebelahnya. "Aku takut." "Takut apa?" "Takut kehilangan kamu. Takut kalau kamu pergi dan aku cuma tinggalin dosa." Della tersenyum kecil, tapi matanya kosong. "Aku nggak akan pergi, tapi aku juga nggak tahu sampai kapan kita bisa sembunyi." Lalu hening lagi. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki mendekat ke arah rumah. Suara sandal jepit menyentuh tanah, lalu disusul suara wanita. "Suro, ada Della di rumahmu ya?" Itu suara Bulik Rini, kakaknya ibunya Della. Della dan Suroso saling tatap, jantung mereka serentak berdetak keras, langkah kaki itu makin dekat, dan pagi itu, di bawah sinar matahari yang terang, kenyataan akhirnya mengetuk pintu. Langkah kaki Bulik Rini terdengar semakin dekat, semakin mengancam. Della menggigit bibir bawahnya, tubuhnya kaku seperti patung, seolah berusaha menghalangi perasaan yang mulai meluap. Suroso masih diam, matanya menatap Della dengan tatapan kosong, seolah tak tahu apa yang harus dia katakan. "Della!" Bulik Rini akhirnya muncul di ambang pintu, wajahnya penuh keringat dan penat setelah bekerja di sawah seharian. "Kamu di sini aja, emakmu nyariin kamu dari tadi." Della berusaha tersenyum, tapi senyum itu terasa pahit di tenggorokan. "Iya Bulik, aku baru bangun. Hujan tadi malam." Bulik Rini mengangguk, sepertinya tidak terlalu curiga. Dia menatap Suroso, lalu melirik ke dalam rumah dengan cepat. "Suroso, kok kamu nggak bantuin anak-anak di kebun? Jangan cuma duduk aja di sini." Suroso tersenyum kecil, memaksakan diri untuk terlihat santai. "Iya Bulik, barusan nyantai sedikit, lagi nggak enak badan." Bulik Rini mengangguk, lalu berbalik menuju jalanan. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia sempat melirik Della satu kali lagi dengan tatapan tajam, seolah ada yang janggal dari sikap gadis itu pagi ini. Della menundukkan kepala, berharap Bulik Rini tak melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Sesuatu yang bahkan ia sendiri belum bisa pahami sepenuhnya. Setelah langkah kaki Bulik Rini menghilang di balik belokan jalan,
Della baru bisa menghela napas panjang. Ia melirik Suroso yang masih duduk diam di sampingnya, wajahnya lebih murung dari sebelumnya. "Pak D, kita harus berhenti." Suara Della nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat Suroso menoleh. "Kenapa?" tanyanya dengan suara parau. "Kamu mau pergi?" Della menutup mata sejenak, mencoba mengatur napasnya yang mulai tidak teratur. "Aku nggak tahu, Pak D. Aku cuma takut kalau kita ketahuan. Kalau orang-orang tahu, semuanya bakal hancur." Suroso menarik napas dalam, lalu mengusap rambut Della pelan, seolah menenangkan dirinya sendiri. "Kita sudah terlalu jauh, Del, dan aku nggak bisa mundur sekarang." Della mendongak, menatap Pak De Suroso dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Tapi, apa kita nggak bisa hidup normal, Pak De, tanpa rasa takut, tanpa sembunyi-sembunyi?" Suroso menggeleng, tatapannya begitu dalam, seolah memandang sesuatu yang jauh, di luar jangkauan. "Kadang-kadang, Del, yang kita inginkan itu nggak bisa kita dapatkan. Dunia ini nggak selalu ngasih kita pilihan yang kita mau." Della diam, kemudian mengangguk pelan. Ia tahu, kata-kata itu bukan hanya untuk menenangkannya. Mereka berdua sudah terjebak dalam sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Mungkin mereka akan selalu seperti ini, hidup dalam bayang-bayang dosa, saling membutuhkan, tapi juga saling menghancurkan. Tapi apakah itu cukup untuk menghentikan perasaan mereka? Della sendiri tak tahu jawabannya. Mereka tetap duduk dalam diam. Matahari mulai meninggi, memberi cahaya yang cukup untuk menerangi jalanan kampung yang lengang. Namun, di dalam hati mereka, kabut masih terasa tebal dan tak ada yang bisa menghapusnya. Hari itu berjalan begitu lambat. Meskipun langit cerah dan udara sejuk, dalam hati Della terasa seperti ada badai yang terus menggulung. Pagi tadi, ketika Bulik Rini datang, ia merasa seperti seluruh dunia tahu apa yang terjadi di antara dia dan Pak De Suroso. Bahkan meskipun Bulik Rini hanya sempat melirik sekilas, Della merasa seperti ada hal yang tak bisa disembunyikan lagi. Seiring berjalannya waktu, perasaan Della semakin kacau. Di satu sisi, ia merasa seperti telah memilih jalan yang salah. Tapi di sisi lain, ada sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Sebuah perasaan yang membungkusnya dengan sangat rapat, seolah mengikatnya pada Pak De Suroso. Dan perasaan itu semakin kuat. Suroso masih diam, lebih banyak menghabiskan waktunya bekerja di kebun belakang rumah, seakan menghindari percakapan dengan Della. Ia tahu betul apa yang ada dalam pikirannya, dan mungkin dia juga merasa hal yang sama. Tapi seiring waktu, ia semakin gelisah, semakin terperangkap dalam rasa takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada malam ketiga setelah kejadian itu, saat Della sedang duduk di depan rumah, menunggu hujan reda, Pak De Suroso muncul dari arah belakang. Wajahnya lebih serius dari biasanya, matanya memancarkan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. "Del," suaranya terdengar lebih berat dari biasanya, penuh beban. "Kita harus bicara." Della menoleh pelan. Mata mereka bertemu, dan seketika itu juga Della bisa merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri Pak D. Sesuatu yang lebih gelap, lebih berat, sesuatu yang mungkin mereka berdua tak bisa hindari. "Mau bicara tentang apa?" tanya Della dengan suara yang hampir tak terdengar, meskipun hati di dalam dadanya mulai berdetak cepat. "Kita nggak bisa terus seperti ini, Del. Aku takut kalau kita keasikan dan akhirnya semua orang tahu. Kalau sampai ketahuan, kamu nggak hanya kehilangan aku, tapi juga keluargamu, emakmu, bulikmu, semuanya," ujar Pak De Suroso, nadanya penuh dengan penyesalan yang tak bisa dihindari. Della terdiam, mencerna kata-kata itu dalam-dalam. Seperti ada benda berat yang menghimpit dadanya. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu Pak D benar. Ketakutan itu memang ada dan semakin nyata. Mungkin lebih nyata daripada perasaan yang mereka bagi.
Tapi, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka bisa begitu saja berhenti, mengakhiri semua yang telah terjadi di antara mereka? Aku nggak tahu harus gimana, Pak D. Della berbisik, tangannya yang gemetar mengusap rambut yang basah oleh hujan. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, tapi aku juga nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita ketahuan. Apa yang harus kita lakukan? Pak De Suroso hanya menggeleng pelan, matanya penuh dengan kerisauan. Aku nggak bisa kasih kamu jawaban, Del. Cuma bisa ngingetin kamu satu hal. Kalau kita nggak bisa berhenti sekarang, kita berdua bisa hancur. Semua yang kita punya, semua yang kita cinta, bisa hilang dalam sekejap. Della menundukkan kepala, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku nggak peduli, Pak De. Aku cuma takut kalau aku kehilangan kamu. Pak De Suroso menggenggam tangannya dengan lembut, menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Kamu nggak akan kehilangan aku, Del. Tapi kita harus berhenti sebelum semuanya terlambat. Namun, saat kata-kata itu terucap, ada ketegangan di antara mereka yang semakin sulit ditahan. Hati Della bergejolak, berontak dengan keras. Bagaimana bisa mereka berhenti? Bagaimana bisa ia meninggalkan seseorang yang telah mengisi hatinya, meski dengan cara yang salah? Malam itu, mereka duduk diam dalam pelukan, saling menguatkan. Tapi, di dalam diri Della, ada pertanyaan yang terus berputar tanpa jawaban. Apakah mungkin mereka bisa keluar dari dunia ini tanpa membawa luka yang terlalu dalam? Dan kalau tidak, apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan meski seluruh dunia menentangnya? Di luar, hujan kembali turun dengan deras, menyapu bersih semua jejak yang mungkin ada di jalanan. Tapi di dalam rumah itu, mereka berdua terperangkap dalam ketakutan yang terus tumbuh. Pagi setelah hujan turun kembali, suasana di rumah Suroso terasa tegang. Della berdiri di depan cermin kecil, menatap dirinya sendiri dengan mata kosong. Ia memikirkan setiap kata yang keluar dari mulut Pak De Suroso semalam, peringatan yang kini menggema di dalam kepalanya. Kita nggak bisa terus seperti ini, kata Pak De tadi malam, dan kalimat itu seolah mengingatkan Della pada kenyataan yang harus segera mereka hadapi. Della meremas tangan, merasa cemas. Ia menoleh keluar jendela, melihat bulir-bulir hujan yang membasahi daun-daun pohon, lalu berpikir tentang bagaimana kehidupannya akan berubah jika orang-orang mulai mengetahui hubungan terlarang ini. Apa yang akan dilakukan ibunya jika ia tahu? Apa kata Bulik Rini yang selalu memperhatikannya dengan tajam? Ia tak punya jawaban. Langkah kaki berat terdengar dari luar, dan Della mendengar suara pintu terbuka. Pak De Suroso masuk ke ruang depan, masih dengan wajah penuh kerisauan. Wajahnya tampak lebih tua hari ini, lebih lelah. Della menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Pak De, kita nggak bisa terus sembunyi seperti ini, kan? Suroso mengangguk pelan, duduk di kursi kayu dengan tangan yang bersandar lemah di lututnya. Kita udah sampai di titik di mana nggak bisa balik, Del. Jawabnya pelan, suaranya bergetar. Kita tahu ini salah, tapi kita juga tahu perasaan kita. Della memejamkan mata, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Aku nggak tahu gimana kita bisa hidup dengan semua ini. Aku nggak bisa berhenti, Pak De. Tapi, aku nggak tahu gimana kelanjutannya. Suroso meraih tangan Della, menggenggamnya erat. Aku nggak bisa kasih kamu jawaban yang pasti, Del. Tapi aku cuma bisa bilang satu hal. Kita harus siap dengan konsekuensinya. Apapun yang terjadi setelah ini. Saat itu, suara motor terdengar mendekat dan Suroso langsung berdiri. Ada kecemasan di wajahnya yang langsung berubah menjadi ketegangan. Della tahu apa yang sedang terjadi. Bulik Rini? Della bergumam pelan, merasa ketegangan di dalam dirinya meningkat. Della dan Suroso berjalan cepat keluar rumah, menuju halaman depan. Bulik Rini muncul dari balik jalan setapak, berjalan dengan cepat menuju rumah mereka. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya,
Matanya mengintip setiap gerakan Della dan Suroso. Della merasa perasaan bersalahnya semakin besar, seolah Bu Likrini tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik tingkah laku mereka berdua. Wajah Bu Likrini tak bisa lagi disembunyikan, tatapannya tajam dan penuh kecurigaan. Della, Bu Likrini memanggil, suaranya keras. Emakmu nyariin kamu kenapa di sini aja? Apa yang terjadi? Della membuka mulut, mencoba menjawab, tapi kata-kata tak keluar. Ia menundukkan kepala, tak mampu menatap langsung mata Bu Likrini. Suroso melangkah maju, memotong percakapan. Gak ada apa-apa, Bulik. Della cuma butuh istirahat ya. Bu Likrini menatap Suroso dengan tatapan yang sulit diartikan. Iya, Pak De Suroso, tapi kenapa dia nggak di rumah aja? Bukannya kamu seharusnya di kebun? Suroso berusaha tersenyum, meskipun senyum itu terasa dipaksakan. Lagi istirahat, Bulik, jangan khawatir. Namun, Della bisa melihat sesuatu yang berbeda di mata Bu Likrini. Tatapannya lebih tajam, lebih dalam, seolah ia mulai merasakan ada yang tak beres. Bu Likrini diam sejenak, lalu akhirnya berkata, "Oke, kalau gitu, tapi jangan lama-lama ya. Emak nggak suka kalau kamu sering ke sini." Della mengangguk lemah, dan Bu Likrini pun berbalik, meninggalkan mereka. Namun, saat langkah kaki Bu Likrini semakin menjauh, Della bisa merasakan mata Bu Likrini tetap terarah pada mereka, penuh tanda tanya yang tak terucapkan. Setelah Bu Likrini pergi, Della menatap Suroso dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Ada ketakutan yang kini semakin besar dalam dirinya, dan perasaan ini semakin tak terkendali. Seolah-olah mereka sedang berjalan di ujung jurang yang sangat dalam, dan setiap langkah yang mereka ambil semakin menjauh dari jalan yang benar. Suroso memandang Della, matanya penuh penyesalan, tapi juga cinta yang tak bisa dipadamkan. "Del, kita nggak bisa terus seperti ini. Aku takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi." Della menggigit bibir, air mata kembali mengalir. Ia tahu mereka harus segera memutuskan, tapi hatinya terbelah antara memilih untuk berhenti atau melanjutkan. Namun, apapun yang mereka pilih, dunia mereka sudah berubah selamanya. Setelah peristiwa itu, kehidupan di kampung terasa seperti terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Tetapi bagi Della dan Suroso, dunia mereka telah berubah selamanya. Mereka mencoba bersembunyi di balik kebiasaan sehari-hari, tetapi tak ada yang bisa menyembunyikan perasaan yang terus membara di antara mereka. Della kembali ke rumah, namun setiap kali ia menatap ibunya atau Bu Likrini, ia merasa ada yang hilang. Meskipun mereka tidak pernah berbicara tentang apa yang terjadi, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Di dalam hatinya, Della tahu bahwa ia tak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Rasa takut itu tumbuh semakin besar, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi. Pada suatu malam yang sunyi, Della mengemasi beberapa barangnya, meninggalkan surat di atas meja makan untuk ibunya, menjelaskan bahwa ia membutuhkan waktu untuk mencari dirinya sendiri. Ia menulis dengan air mata, mengetahui betul bahwa langkah ini bisa menghancurkan keluarga yang telah membesarkannya. Tetapi ia juga tahu, ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah yang semakin menyesakan. Suroso di sisi lain merasa hancur. Meskipun ia tahu bahwa apa yang terjadi di antara mereka adalah kesalahan, perasaan itu tidak bisa dihapus begitu saja. Namun, ia juga sadar bahwa keputusan Della untuk pergi adalah hal yang tak bisa ia cegah. Di malam yang sama, Suroso berdiri di halaman rumahnya, menatap langit yang penuh bintang, berpikir tentang jalan yang telah mereka pilih. Mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka alami akan terus menggoreskan luka dalam diri mereka. Mereka akan menjalani hidup masing-masing, mencoba mengubur kenangan itu, tapi tak akan pernah bisa melupakan satu sama lain. Beberapa bulan setelah perpisahan itu,
kampung tempat mereka tinggal kembali seperti semula. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang telah terjadi antara Della dan Suroso, kecuali mereka berdua. Masyarakat hanya melihat mereka sebagai bagian dari kisah lama yang terlupakan. Sementara di dalam hati mereka ada cerita yang akan terus tersembunyi, terpendam di tempat yang tak akan pernah bisa diungkapkan. Della, yang kini telah menginjak usia 20 tahun, mulai membangun hidupnya di kota lain. Ia mencari pekerjaan dan berusaha menjalani kehidupan yang normal, meskipun bayangan Pak De Suroso selalu mengikuti setiap langkahnya. Sementara Suroso tetap tinggal di kampung, terus bekerja di kebun dan merawat rumah, meski hatinya tak pernah sama lagi. Dan meskipun jarak memisahkan mereka, ada sesuatu yang tetap ada, sebuah kenangan yang tak akan pernah hilang, sebuah perasaan yang akan selalu mengingatkan mereka pada satu malam yang mengubah segalanya. Malam itu, perasaan terlarang mereka mungkin telah berakhir, tetapi luka dan cinta yang tertinggal akan terus membekas, menjadi bagian dari mereka selamanya.